Hello, dalam video ini saya akan menunjukkan cara memulihkan cadangan dan cara mentransfer data pada Poco F7 Pro. Baiklah, mari kita mulai. Jadi seperti yang Anda lihat, saya baru saja merestart telepon saya. Sekarang kita berada dalam proses penyiapan. Jadi mari klik berikutnya. Di sini kita perlu memilih bahasa kita. Lalu mari kita klik berikutnya. Klik berikutnya lagi, pilih wilayah Anda. Di sini kita perlu menerima bahwa kita telah membaca perjanjian pengguna dan kebijakan privasi. Sekarang klik berikutnya, dan kini kita memiliki pilihan untuk mengatur menggunakan perangkat lain. Jadi kami sungguh tertarik pada hal itu. Dan juga pada ponsel kedua kami, karena kami akan membutuhkannya untuk metode ini, kami juga memiliki informasi untuk menyiapkan perangkat baru. Jadi di sini, mari kita klik perangkat Android. Di sini klik siapkan. Klik lanjutkan. Oke, sekarang kita perlu untuk segera memindai kode QR ini. Oke, itu benar-benar cukup cepat sekali, ya. Sekarang kita perlu memverifikasi bahwa ini benar-benar kita karena pada dasarnya kita sedang mentransfer data dari ponsel ini ke ponsel ini. Dan juga kita perlu memastikan bahwa memang kita yang melakukannya. Jadi kita perlu menggambar pola dari ponsel kedua. Jadi ingatlah hal itu dengan baik dan dengan seksama dan jangan sampai lupa. Oke, sekarang secara otomatis terhubung ke jaringan Wi-Fi. Oke, kita tidak perlu SIM, kita tidak memerlukan kartu SIM sekarang. Jadi mari klik berikutnya. Oke, dan sedang menyiapkan informasi ponsel Anda. Jadi sekarang kita perlu menunggu. Sekarang kita punya opsi untuk menyalin data dari perangkat Android Anda. Klik berikutnya. Oke, dan sekali lagi prosesnya sudah dimulai. Di ponsel kedua, kita bisa melihat lanjutkan pengaturan di Poco F7 Pro Anda. Dan sekarang ada informasi bahwa ponsel sedang bersiap untuk menyalin. Ini mungkin memakan waktu beberapa menit, jadi harap diingat. Dan sekarang kita perlu memilih apa yang ingin kita salin. Juga di bawahnya kita bisa melihat berapa banyak ruang kosong yang tersedia di penyimpanan, yaitu 2,2 GB dari 390 GB penyimpanan yang tersedia. Jadi itu bagus, dan sekarang di sini kita perlu memilih apa yang ingin kita salin. Jadi kita bisa memilih aplikasi, foto, dan video, musik, dan audio lainnya, pengaturan perangkat, serta riwayat panggilan. Dan sebagai contoh, untuk aplikasi-aplikasi yang ada, Anda tidak perlu menyalin semuanya secara keseluruhan. Tetapi jika Anda mengklik opsi aplikasi di sini, Anda bisa dengan mudah memilih aplikasi mana saja yang memang ingin Anda transfer. Jadi misalnya Anda tidak ingin entahlah aplikasi Magic Fluid dan juga TikTok. Itu sepenuhnya terserah pada pilihan Anda sendiri yang paling sesuai dan paling tepat. Oke, jadi mari kita klik OK, klik salin, dan sekarang prosesnya sudah dimulai, seperti yang bisa Anda lihat. Sekarang kita bisa memilih sidik jari atau data wajah, tapi untuk saat ini itu tidak perlu. Sekarang kita punya layanan Google dan akun Google kita di bawah dari ponsel kedua. Sekarang mari kita klik terima. Saya juga akan mengaktifkan cadangan saya. Oke, sekarang kita perlu memilih browser dan mesin pencari. Saya akan menggunakan Google Chrome sebagai default dan mesin pencarinya Google. Sekarang klik lanjutkan lagi. Sekarang kita punya opsi agar kontak di sekitar dapat menemukan dan berbagi dengan Anda. Ini tidak wajib, terserah Anda. Saya akan klik saya setuju. Anda bisa membaca semuanya sendiri. Sekarang kita punya Gemini, yaitu AI-nya. Mari kita klik lanjutkan. Saya akan mengaktifkannya. Sekarang Google Pay untuk saat ini saya akan lewati. Saya tidak ingin menambahkan kartu apapun, dan di sini juga saya akan klik tidak, terima kasih. Oke, jadi di ponsel kedua kita mendapat informasi bahwa penyalinan telah selesai. Lanjutkan pengaturan di Poco F7 Pro Anda. Jadi di sini kita tidak perlu melakukan apa-apa, kita bisa klik tutup. Dan di F7 Pro kita mendapat informasi bahwa penyalinan sudah selesai. Jadi klik selesai. Sekali lagi, sedang menyiapkan ponsel Anda, jadi kita perlu menunggu. Oke, sekarang kita punya pengaturan dasar. Di sini Anda bisa mengaktifkan lokasi, pembaruan sistem otomatis, mengirim data penggunaan dan diagnostik, personalisasi iklan, program pengalaman pengguna, izin sistem daemon, memperbarui aplikasi secara otomatis, dan konektivitas Xiaomi. Itu terserah Anda. Anda bisa membaca di sini apa saja fungsi dari opsi-opsi tersebut. Oke, sekarang klik berikutnya. Di sini kita juga bisa mengaktifkan kontrol orang tua, tapi saya tidak akan melakukannya. Di sini kita punya pengaturan telepon, saya akan membiarkannya default. Saya akan klik lewati di sini. Dan sekarang kita perlu memilih peluncur default, bisa klasik atau app drawer. Saya akan membiarkan app drawer.
sekarang kita punya aplikasi yang direkomendasikan. Saya tidak ingin salah satunya, jadi saya akan hapus centangnya. Oke, sekarang klik berikutnya. Sekarang saya akan menggunakan tombol sebagai mode navigasi, tapi kamu juga bisa memilih gestur layar penuh, seperti yang bisa kamu lihat. Dan sekarang kita telah menerima informasi penting bahwa sistem operasi sedang dalam proses persiapan yang cermat dan menyeluruh. Oke, jadi sekarang di ponsel kedua yang telah kita gunakan ini, kita dapat dengan aman mengklik tombol tutup atau selesai. Kita tidak akan lagi membutuhkan perangkat ini untuk langkah-langkah selanjutnya dalam proses ini, karena fungsinya telah terpenuhi. Dan sekarang, mari kita dengan sabar menunggu sampai ponsel utama ini sepenuhnya menyala dan memuat semua komponennya. Setelah itu, kita akan dapat melakukan berbagai tindakan dan interaksi yang diperlukan di layar utama yang sudah siap digunakan. Oke, sekarang kita bisa dengan mudah klik tombol lanjutkan. Dan sekarang seperti yang kamu lihat, semua data penting telah berhasil disalin sepenuhnya. Juga jika kamu melihat dengan seksama, 00. Di sini saat kamu meluncurkan layar, kamu bisa melihat bahwa saat ini aplikasi sedang diinstal. Untuk sekarang masih 0 dari 27. Oke, jadi itu adalah metode pertama. Oke, sekarang mari kita lanjut ke metode kedua. Jadi kita kembali lagi ke proses penyiapan sekarang. Tapi untuk sekarang kita ingin klik lewati. Sekarang lagi sedang memeriksa kartu SIM. Jadi mari kita klik berikutnya. Kita tidak membutuhkannya lagi, tapi sekarang kita ingin terhubung ke jaringan secara manual. Jadi pilih WiFi kamu dan masukkan kata sandi. Oke, sekarang seharusnya sudah berfungsi dengan sangat baik. Sekarang silakan saja langsung klik berikutnya. Mari kita tunggu. Sekali lagi, kita harus melalui proses menyiapkan ponsel ini. Proses ini selalu muncul, seperti 3 kali selama penyiapan. Tapi kita tidak bisa melewatinya, jadi kita harus menunggu. Oke, sedang memeriksa informasi. Juga, saya ingin memberitahu kamu jika kamu tidak tahu cara membuat cadangan, di channel kami juga ada video di mana saya menunjukkan cara membuat cadangan seperti itu. Jadi jika kamu mau, kamu bisa mencarinya. Oke, dan sekarang kita perlu masuk ke akun Google kita yang sudah ada, dan metode ini pada dasarnya adalah memulihkan cadangan data penting dari layanan Google One. Dan untuk melakukan proses ini, kita perlu masuk ke akun Google yang sama persis dengan yang kita gunakan sebelumnya untuk membuat cadangan data tersebut. Jadi ini adalah langkah yang sangat penting dan krusial, jadi ingatlah baik-baik hal itu. Sekarang silakan masuklah ke akun Google kamu yang relevan. Oke, silakan ketik email kamu sekarang saja. Oke, dan sekarang masukkan kata sandi. Oke, lalu klik berikutnya. Dan ingat untuk masuk ke akun Google yang sama dengan yang kamu gunakan untuk membuat cadangan. Oke, sekarang klik berikutnya. Klik saya setuju. Oke, sekarang sedang mengambil info akun, dan sekarang kita kembali memiliki opsi untuk menyalin aplikasi dan data, jadi mari kita klik berikutnya. Dan inilah yang kita cari, pulihkan data dari perangkat lain. Pilih cadangan di bawah ini. Dan di sini kita punya beberapa cadangan, seperti yang bisa kamu lihat, tapi saya akan memilih yang saya buat, seperti yang kamu lihat 30 menit yang lalu. Jadi mari kita klik, dan di sini lagi kita perlu memilih apa yang ingin kita pulihkan. Kita bisa dengan mudah memulihkan aplikasi, kontak, perangkat, dan pengaturan perangkat yang ada. Jadi, untuk aplikasi, kontak, pengaturan perangkat, dan pada dasarnya semuanya, kamu tidak perlu menyalin semuanya secara langsung di sini saat mereka terpilih. Misalnya, ketika kamu mengklik pada aplikasi, kamu bisa hanya memulihkan aplikasi tertentu saja, sebagai contohnya. Jadi katakanlah saya tidak ingin TikTok, saya tidak ingin Spotify, saya tidak ingin Opera, saya tidak ingin... Aku tidak tahu apa lagi. Saya hanya memberi Anda sebuah contoh. Saya tidak punya banyak aplikasi, jadi saya tinggalkan saja semuanya. Klik OK. Hal yang sama berlaku untuk kontak dan pengaturan perangkat. Dan setelah semuanya dipilih, cukup klik tombol biru ini, pulihkan. Anda juga dapat melihat di layar bahwa proses pemulihan telah dimulai. Dan seperti pada kasus pertama, saya akan klik semuanya di sini. Oke, sekarang kita akan membahas mesin pencari. Sama seperti pada kasus pertama yang telah kita bahas, saya akan memilih Google Chrome dan juga Google. Saya akan klik lanjutkan. Saya akan klik tidak, terima kasih. Saya akan meluncurkan AI-nya.
saya akan melewati Google Pay. Dan lagi, saya sedang menyiapkan ponsel. Baiklah, dan lagi kita punya pengaturan dasar. Terserah Anda apa yang akan kita pilih. Klik berikutnya. Klik berikutnya lagi. Saya akan klik lewati. Saya akan memilih laci aplikasi. Di sini saya akan membatalkan pilihan semua aplikasi itu karena saya tidak menginginkannya. Saya tuh akan memilih tombol sebagai mode navigasi saya. Dan sekarang kita sedang menyiapkan sistem. Oke, pengaturan selesai. Klik lanjutkan. Dan kami siap menggunakan telepon kami. Sekarang juga di latar belakang, semua aplikasi akan diinstal secara otomatis. Seperti yang Anda lihat, 1 dari 12. Jadi itu akan dilakukan, itu akan dibuat secara otomatis di latar belakang. Baiklah, itu cara kedua. Baiklah, sekarang saya akan menunjukkan pilihan terakhir. Jadi mari kita langsung ke pengaturan tentang ponsel, lalu pencadangan dan pemulihan. Jadi jika Anda memiliki cadangan yang dibuat secara lokal, versi lokal cadangan di ponsel Anda, cukup buka perangkat seluler, klik pulihkan. Dan seperti yang Anda lihat, kita punya 1 cadangan. Jadi untuk memulai ulang, klik saja. Klik restart. Proses pemulihan telah dimulai, jadi kita perlu menunggu hingga mencapai 100%. Seharusnya tidak akan memakan waktu yang terlalu lama, jadi janganlah khawatir sama sekali. Oke, ini adalah angka 15% dari total keseluruhan, dan ini adalah angka 20 yang merupakan nilai mutlak. Oke, 100% selesai, 46 item dengan total ukuran 2,43 GB. Mari klik selesai dan selesai. Anda juga dapat melihat informasinya tepat di sini berhasil dipulihkan. Oke, dan sekali lagi, pilihan terakhir yang bisa Anda gunakan adalah dengan menggunakan layanan Xiaomi Cloud. Tetapi Anda harus masuk ke akun Xiaomi Anda terlebih dahulu. Anda perlu menyadari hal itu sepenuhnya dan mempertimbangkan. Dan sekarang kita memiliki cukup klik cadangan. Jika Anda memilikinya, klik izinkan, klik kelola pencadangan cloud. Dan di sini kita punya cadangannya. Untuk memulihkannya, cukup klik pulihkan data. Oke, sekarang proses pemuatan sedang berlangsung, dan di sini kita dapat mengembalikan pengaturan dan tata letak layar beranda dan aplikasi. Jadi mari kita klik pulihkan. Klik pulihkan lagi. Dan sekarang lagi-lagi kita perlu menunggu sampai mencapai 100%, yang mana Anda bisa lihat di bawah persentasenya sedang mempersiapkan untuk memulihkan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Anda juga bisa melihat dengan jelas di sini cadangan cloud sedang dalam proses memulihkan pengaturan. Jadi mari kita tunggu sebentar sampai mencapai 100%. Dan sekarang, seperti yang Anda lihat, berhasil dipulihkan Poco F7 Pro. Kita juga memiliki informasi tanggalnya. Ini mencakup item yang dipulihkan pada jam dan hari berapa, serta total ukuran file yang telah berhasil dipulihkan. Oke, jadi itu saja di video ini. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komentar, dan subscribe.